Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Indriawati dengan NIM 6670220077, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Visip Untirta. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan perbedaan negara Arab Saudi dan negara Australia terkait dengan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan keadaan sosial budaya. Yang pertama yaitu negara Australia. Australia merupakan negara yang memiliki raja ataupun ratu sebagai kepala negara, dan termasuk negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional karena menjadikan raja dan ratu itu sebagai kepala negara. Namun walaupun Australia ini memiliki raja ataupun ratu yang memiliki jabatan sebagai kepala negara, mereka tidak memiliki peranan apapun yang ada di dalam sistem politik yang ada di Australia. Hal tersebut dikarenakan bahwa seorang raja ataupun ratu ini hanya sebagai simbol kepala negara di Australia, dan terkait dengan wewenangnya telah dibatasi oleh konstitusi ataupun undang-undang Australia. Hal tersebut menunjukkan terkait dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dianut oleh Australia. Dan di negara Australia sendiri dengan sistem monarki konstitusional ini memiliki seorang perdana menteri yang bertugas sebagai kepala negara, kepala di pemerintahannya. Kemudian seorang perdana menteri ini dipilih oleh anggota parlemen yang mana sudah terpilih dan harus mempertahankan terhadap dukungan-dukungan dari mayoritas agar bisa tetap berkuasa. Jadi kekuasaan yang mana ada di pemerintah berasal dari rakyat Australia yang secara berkala memberikan dukungan ataupun suara mereka untuk orang-orang yang mewakili mereka di parlemen, sehingga para wakil-wakil parlemen ini harus memberikan terkait dengan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah mereka buat kepada rakyat lewat pemilihan. Kemudian seorang perdana menteri ini memiliki jabatan yang mana sama dengan presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut termasuk eksekutif maupun legislatif. Dan ada senat yang mana memiliki kewenangan khusus dalam memberi sebuah pertimbangan serta persetujuan terkait dengan perjanjian luar negeri. Jadi dalam sistem parlementernya ini yang ada di Australia, yang mana diatur dalam section 1, yaitu konstitusi Australia itu yang menyatakan bahwa parlemen ada di Australia ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama seorang ratu Inggris yang mana dalam hal ini direpresentasikan oleh gubernur jenderal. Lalu yang kedua yaitu ada senat yang mana merupakan satu-satunya kekuasaan yang mencoba bentuk pertanggungjawaban serta keputusan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu House of Representative yang mana dengan perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan di negaranya. Yang kedua yaitu ada sistem kepartaian di Australia, yang mana Australia itu menganut sistem kepartaian multipartai yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing di dalamnya. Kemudian adapun partai-partai yang terdapat di Australia ini yaitu ada 3 partai yang mendominasi, yang mana 3 partai ini merupakan hasil dari mayoritas suara di masyarakat Australia, yang terdiri dari partai buruh yaitu Australian Labor Party, kemudian partai Liberal Party of Australia, dan yang ketiga yaitu partai Country atau Country Party
Kemudian yang pertama kita bahas terkait dengan Partai Buruh Australia atau Australian Labour Party. Dari Partai Buruh Australia ini didirikan pada tahun 1891 oleh para pekerja untuk memperjuangkan nasib mereka di Australia, dikhususkan untuk di parlemen di Australia. Kemudian yang kedua yaitu ada Partai Liberal Party of Australia, yang mana partai ini adalah menjadi partai oposisi dari Partai Buruh. Partai Liberal ini dibentuk pada tahun 1910 yang mendukung sistem perusahaan perseorangan atau swasta. Kemudian Partai Liberal ini merupakan gabungan dari partai-partai politik lama yang mewakili kepentingan kaum industrialis, bankir, dan pengusaha-pengusaha tambang. Kemudian secara umum Partai Liberal ini menolak penguasaan pemerintah atas industri-industri di Australia. Kemudian dalam berpolitik, Partai Liberal ini sering melakukan koalisi dengan Partai Country untuk melawan Partai Buruh. Kemudian yaitu yang ketiga ada Partai Country, merupakan partai yang mewakili kaum petani dan peternak yang belum mendapatkan kursi di parlemen, yang didirikan pada tahun 1919. Kemudian adapun tujuan dari pendirian Partai Country ini yaitu untuk memperjuangkan kepentingan para petani dan peternak yang ada di Australia. Partai Country ini sering melakukan koalisi dengan Partai Liberal untuk melawan Partai Buruh. Kemudian mereka berkoalisi, saling berkoalisi karena sama-sama mendukung perdagangan bebas di Australia. Kemudian partai-partai kecil yang ada di Australia ini terdapat yaitu Partai Komunis Australia yang didirikan pada tahun 1920, yang mana pengikutnya ini menginginkan penghancuran sistem kapitalisme yang ada di Australia. Selain itu juga ada Partai Buruh Demokratis yang merupakan pecahan dari Partai Buruh Australia yang didirikan pada tahun 1994 dan bubar pada tahun 1978 karena terlalu radikal untuk Australia. Kemudian pada tahun 1977 pendukung dari Partai Buruh dan Partai Liberal yang memiliki sudut pandang membentuk Partai Demokrat Australia ini, tiga partai tersebut sangat sulit duduk di parlemen karena mereka adalah partai kecil yang jarang mendapat dukungan dari warga Australia. Kemudian yang selanjutnya itu ada kondisi sosial budaya yang ada di Australia. Australia sendiri memiliki sistem multikulturalisme, yang mana sebuah masyarakat yang beragam dengan warisan budaya yang kaya. Australia ini memiliki kekayaan sosial budaya yang kaya dan beragam, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk seni, musik, makanan, olahraga, dan tradisi. Dengan populasi yang beragam secara etnis dan budaya, Australia menampilkan perpaduan yang unik dari tradisi pribumi, aborigin, dan Torres Strait Islander, serta warisan imigran yang beragam. Multikulturalisme ini dikenal sebagai negara yang menerima dan memelihara keberagaman budaya. Kemudian kebijakan multikulturalisme ini telah menjadi ciri khas negara Australia dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial Australia. Kemudian penduduk Australia memiliki budaya yang beragam yang terdiri dari penduduk Asia Aboriginal dengan senjata tradisi dengan bumerang, serta pendatang dari Asia dan Afrika yang masuk ke Australia. Kemudian Australia adalah rumah bagi budaya pribumi yang kaya dan beragam yang telah ada selama ribuan tahun sebelum kedatangan koloni Eropa. Kemudian orang-orang Aborigin dan Torres Strait Islander ini mempertahankan warisan mereka melalui seni visual, musik, tarian, dan cerita-cerita yang diteruskan secara
turun-temurun. Kemudian seni lukis aborigin dengan motif-motif yang khas dan makna simbolis yang dalam telah mendapatkan pengakuan internasional. Selain itu juga ada musik dan tarian tradisional seperti didgeridoo dan tarian api tetap menjadi bagian penting dari budaya Australia yang tidak terpisahkan. Kemudian ada bahasa dan keanekaragaman budaya. Bahasa resmi Australia sendiri yaitu bahasa Inggris, namun terdapat juga bahasa lain yang banyak digunakan, diantaranya yaitu adalah bahasa Mandarin, Italia, kemudian Arab, Kanton, Yunani, dan Vietnam. Pengakuan terhadap bahasa asli seperti bahasa aborigin dan Torres Strait Islander ini semakin meningkat dalam konteks pendidikan dan kebijakan publik. Kemudian ada tradisi kuliner juga dan perayaan budaya makanan Australia yang mencerminkan keberagaman budaya dengan pengaruh dari Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Salah satunya itu ada tradisi barbekyuan, menjadi tradisi kuliner yang populer di Australia. Yang selanjutnya yaitu ada negara Arab Saudi. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintahannya. Negara Arab Saudi sendiri menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yang mana sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang dijalankan oleh seorang raja yang dipilih dari keturunan kerajaan. Sistem ini tidak memiliki pemilihan umum dan keputusan-keputusan politik dan administratifnya itu diambil oleh raja dengan bantuan beberapa menteri dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian sistem ini didasarkan pada konstitusi yang diterbitkan pada tahun 1992 dan berisi 83 pasal yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, termasuk hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, dan hubungan luar negeri. Jadi di dalam sistem pemerintahan Arab Saudi ini menggunakan sistem pemerintahan monarki absolut. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahnya itu merupakan seorang raja yang dipilih dari keturunan kerajaan. Sistemnya turun-menurun, seperti raja yang memiliki anak, kemudian anak yang itu akan meneruskan menjadi raja selanjutnya. Namun dengan sistem pemerintahannya yang monarki absolut ini, Arab Saudi juga memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti halnya kebanyakan di negara lainnya. Namun lembaga-lembaga ini masih di bawah kendali raja sebagai pemimpin pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem kepartaian di Arab Saudi. Seperti kita ketahui, di Arab Saudi itu dengan sistem pemerintahannya yang monarki absolut, artinya semua keputusan itu berada di tangan raja, dan artinya di negara Arab Saudi ini tidak mengenal adanya partai politik atau tidak memiliki partai politik. Sistem politiknya berbasis monarki absolut karena raja itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan tanpa melalui proses demokrasi atau pemilihan umum seperti negara demokrasi seperti di Indonesia. Kemudian raja juga menjabat sebagai ketua negara dan ketua pemerintahan serta memegang peran penting sebagai pemimpin komando militer. Kemudian dengan penggunaan sistem monarki absolut ini sehingga tidak adanya pemilu, kemudian negaranya tidak demokratis, sehingga partisipasi politik di luar keluarga kerajaan itu sangat terbatas dan warga negara itu tidak memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam
proses politik di Arab Saudi, karena yang terjun di dunia pemerintahan itu hanya keluarga-keluarga dari raja yang memimpin Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sosial dan budaya di Arab Saudi. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang memiliki karakter kabilah atau kesukuan dan kekeluargaan yang sangat kuat. Secara tradisional, hal ini tercermin dengan sikap-sikap antara warganya yaitu mengutamakan suku dan pribadi, kehormatan keluarga dan kabilah itu yang sangat penting dan sangat utama. Terus sangat protektif terhadap anggota sukunya, khususnya perempuan, dan sangat menjaga privacy. Kemudian di masa modern ini, hal ini tercermin misalnya dengan tembok-tembok rumah di Arab Saudi itu yang tinggi dan tidak sembarang orang bisa masuk, termasuk polisi, kecuali dengan izin khusus dari pengadilan. Kemudian ketika kita berada dalam rumah orang di Arab Saudi ini, mendapatkan undangan, itu akan terasa sambutan yang hangat dari mereka, karena sistem kekabilahan ini berpengaruh pula terhadap cara orang Arab Saudi ini memperlakukan tamu. Pada sistem tradisional yaitu tamu merupakan orang yang harus dihormati dan harus dilindungi kalau perlu dengan nyawa. Karena hal ini juga diharapkan oleh kabilah tersebut terhadap kabilah lainnya, khususnya ketika salah satu anggota sedang berada di luar wilayah sukunya. Sikap timbal balik penghormatan tamu antar kabilah tersebut yang kemudian menciptakan citra bahwa orang Arab ini sangat menghormati tamu-tamunya. Kemudian nilai-nilai tradisional kesukuan ini terus terbawa bahkan sampai masa modern saat ini. Ketika orang Arab Saudi berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, hal ini juga dikenal dengan masyarakat Arab Saudi secara umum sangat memegang nilai-nilai agama, terutama nilai agama Islam. Kemudian nilai-nilai Islam ini dalam masyarakat terlihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya dari cara berpakaian, kemudian dari kerjaan sehari-hari. Kemudian dalam interaksi sehari-hari ini, pendekatan personal terhadap orang Arab Saudi sangat penting, termasuk dalam hal-hal terkait pekerjaan. Kemudian ada kebudayaan di Arab Saudi. Kemudian adapun kebudayaan yang ada di Arab Saudi yaitu salah satunya ada seni dan arsitektur, yang mana seni dan arsitektur di Arab Saudi ini mencakup kaligrafi Islam yang sangat indah, ukiran kayu, dan seni kerajinan tangan lainnya. Kemudian bangunan-bangunan sejarah seperti Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah mencerminkan keindahan arsitektur Islam yang sangat khas dari Arab Saudi. Kemudian ada pakaian tradisional. Kemudian pakaian tradisional di Arab Saudi ini untuk pria dinamai thawb atau jubah panjang dan gutrah atau selendang kepala. Kemudian perempuan itu mengenakan abaya atau jubah panjang dan hijab. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini ada perubahan dalam gaya busana di Arab Saudi karena memadukan tradisi dengan sentuhan modern. Kemudian kemudian di Arab Saudi sendiri, segi musik dan tarian, yaitu ada tari tradisionalnya seperti dabeke, tarian Arab Teluk, dan tarian Arab Mesir yang merupakan bagian penting dari kebudayaan musik dan tari di Arab Saudi. Kemudian dari pemaparan tadi dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara negara Arab Saudi dan negara Australia dari segi sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sosial budaya, yang mana jika kita ketahui di Australia itu menganut sistem pemerintahan parlementer, yang mana raja dan ratu itu hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya yaitu ada perdana menteri. Dan kemudian di Arab Saudi sendiri sistem pemerintahannya yaitu monarki absolut, yang mana
eh, kepala negaranya itu adalah raja dan kepala pemerintahnya itu raja juga. Kemudian dari segi sistem kepartaian di Australia menganut sistem kepartaian multipartai, yang artinya memiliki banyak partai politik yang bersaing di dalam negaranya. Dan di Arab Saudi sendiri yang sistem pemerintahnya itu monarki absolut, sehingga di Arab Saudi tidak terdapat partai politik. Kemudian dari segi sosial dan budaya, masing-masing negara antara Arab Saudi dan Australia memiliki kekhasannya masing-masing. Arab Saudi dengan kekhasan kekeluargaannya dan Australia dengan multikulturalnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.